santri ini. Ini budaya lama ini. Ini sering dipelesetkan orang-orang. Kalau orang sholat, irka'u marrokiin, rukulah bersama orang-orang yang rukuk itu sholat. Tapi sampai arahnya beda. Kalau ada kopi ini kan bukan rukuk itu. Ya, Masya Allah. Nah, untuk ini, teman-teman. Tapi kan beliau tadi menyatakan di ruang beliau. Ruangan tempat beliau kerja itu mau dijadikan podcast. Nah, studio. Nah, studio. Dari mana gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, ketemu kali ini di bulan Oktober sangat spesial dalam menyambut hari santri nasional. Alhamdulillah kali ini kita ditemani dan dihadiri oleh Kasih PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Saya sih manggilnya Kak Haji Ansori. Kami berteman sejak lama sekali. Dulu kita sama-sama di Penyuluh. Kita sampaikan selamat datang di podcast KUA Pajarakan. Terima kasih atas kehadirannya. Monggo bisa memperkenalkan diri dulu. Pemirsa perlu kenal dengan Anda. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa, para pecinta dakwah dimanapun berada. Mohon izin Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, yang mulia Dr. Kiai Haji Samsur SAG PDI, Kasubag, juga wabil khusus Kepala Seksi Bimas Islam Mas Imam Nur Fajri, yang mana beliau telah eksis bersama teman-teman di KUA, Kepala KUA Pajarakan, yang mulia rekan sahabat semua ASN yang ada di sini, utamanya para penyuluh agama yang intens memberikan dakwah di Kabupaten Probolinggo, tim Poskes yang berbahagia. Ini kan di Oktober, kita tahu hari ini kita menyambut Hari Santri Nasional. Kita hari ini sudah berapa tahun ya HSN ini diperingati di Indonesia ini? Lumayan lama, jadi sudah lebih 5 tahun ya? Sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun? Ya, sejak 2015. Oh, 2015. Ya, 10 tahun hari ini. Masya Allah, ini Hari Santri Nasional yang ke-10. Iya. Alhamdulillah. Sebelumnya di kesempatan ini kita ingin menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan kita yang menimpa saudara-saudara kita di pesantren, Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Kami semua keluarga Kantor Kementerian Agama, khususnya dari KUA Pajarakan, menyampaikan kesedihan kami, bela sungkawa kami. Semoga ini yang terakhir agar tidak terjadi di pesantren-pesantren lain. Insya Allah kita doakan kepada korban yang meninggal, semoga diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dan saya yakin ini syahid ya Kak Ci, meninggal saat thalabul ilmi, saat menuntut ilmu. Masya Allah, santri-santri dan keluarga yang ditinggalkan, atau juga hari ini yang masih dalam pencarian ya, masih ada beberapa korban yang masih terjebak di dalam runtuhan gedung yang ambruk. Insya Allah semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Baik, kita akan bicara tentang santri hari ini. Kalau kita bicara santri dulu mungkin akan sangat berbeda, karena tantangan pada hari ini era digital, di mana dakwah santri tidak melulu harus berhadapan dengan audien secara langsung di pengajian-pengajian atau di majelis taklim atau di pondok-pondok pesantren, tetapi hari ini jangkauannya itu harus lebih luas. Bagaimana kita bisa ikut mewarnai dunia maya yang hari ini juga diisi dengan berbagai macam yang positif dan negatif. Bagaimana kita bisa mendominasi hal itu sebagai santri? Kalau kita tahu Pak Kasih ini juga santri ya,
Dulu nyantrinya di mana? Di Pondok Pesantren Ummul Qura, kemudian dilanjutkan ke Ummul Qura ini mana? Bantaran, Bantaran. Oh. dan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, dan dilanjutkan di Situgiri. Walaupun Masya hanya Allah. sebentar. Saya tadi update kaget, saya kira Ummul Qura di di Mekah. Baik, bagaimana dengan di era digital peran santri itu sendiri agar ikut juga mewarnai? Ini pertama turut berbela-sungkawa seperti yang jenengan sampaikan bahwa kejadian runtuhan pondok pesantren yang ada di Sidoarjo, Pondok Pesantren Al Husini, atas nama kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, turut berbela-sungkawa, berduka cita yang sangat dalam kepada keluarga pengasuh. Mudah-mudahan bisa diberikan kesabaran menjalani ujian besar ini. Namun insya Allah dengan keikhlasan beliau di dalam membimbing, karena tidak sedikit tokoh-tokoh nasional yang lahir dari pesantren tersebut. Kemudian untuk para keluarga korban, mohon bersabar, dan insya Allah putra putri jenengan yang jadi korban syahid karena dalam ranah mencari ilmu, sebagaimana yang sering kita dengar, man salaka tariqan ilal ilmi salakallah tariqan ilal jannah. Saya yakin itu. Amin, amin. Karena dalam ranah mencari ilmu, menuntut ilmu, maka surga adalah balasan yang setimpal Insyaallah. bagi mereka. Amin, amin, amin. Menyikapi amin. perkembangan di era digital seperti saat ini, bagaimana perkembangan santri, apa beda santri sekarang dengan dulu? Yang nama konteks kesantrian insya Allah dari dulu hingga saat ini sama. Tidak ada yang berbeda. Tidak pernah berbeda. Yang beda adalah zamannya, Ya. eranya di mana kita hidup, dan disinilah perkembangan zaman tentu harus mampu ditaklukkan. Bukan kita takluk kepada zaman itu sendiri, tapi kita harus mampu memanage zaman sehingga kita mau melaksanakan hal-hal yang berdampak positif di dalam ranah mengembangkan kesantrian itu sendiri, di mana santri itu tidak cukup dengan intelektualitas, dengan keilmuan, baik itu tafaqquh fiddin, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana dia mau berkolaborasi dengan lintas sektoral, dengan lintas pesantren, dengan lintas generasi, bahkan dengan publik, baik itu secara virtual ataupun Zoom meeting. Di era AI, di era digital, tentu kita harus mampu mempresentasikan, menggunakan, mengaplikasikan keilmuan yang kita peroleh para santri di lingkungan pesantren, di madrasah, mulai dari TPQ, Madrasah Diniyah, pondok pesantren, mungkin PKPPS, program kesetaraan pada pondok pesantren Salafiyah, di SPM, Satuan Pendidikan Muadalah, di pendidikan diniyah formal ataupun PDF ataupun pesantren umum, ataupun di luar pesantren yang notabene ada madrasah RA, MI, MS dan MA yang keilmuan dan studi pembelajaran insya Allah tidak jauh beda dengan pesantren. Bedanya hanya mukim, menetap dan tidak. Sehingga apa yang harus dilakukan santri di era milenial, di era sekarang, di era modern ini, tentu adalah penyeimbangan literasi, baik itu literasi agama atau religi dengan literasi digital, dengan literasi milenial itu sendiri sesuai dengan zamannya, dengan era teknologi informasi yang terus berkembang dan terus berkembang. Kalau kita tidak bisa mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan ini, justru jangan-jangan keilmuan yang kita peroleh itu hanya berjalan di tempat. Padahal media informasi itu kalau kita mampu memanagenya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik, menggunakannya dengan baik sesuai dengan situasi dan zamannya, insya Allah. Contoh jenengan yang di penyuluh agama, bagaimana dakwah secara manual, pidato ke sana kemari, diundang untuk mencapai orasi ilmiah dengan
disampaikan secara seperti ini, misalnya podcast, Yeah. kemudian di YouTube, juga di media sosial atau medsos atau sosmed yang ada, itu akan lebih berdampak lebih luas lagi. Manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi gini, hari ini problematika yang berkembang di masyarakat hari ini kan, orang dengan adanya media sosial, ini media sosial kan sangat tidak bisa dibendung ya. Cepat gitu Oke. ya. Hari ini kan ada sesuatu yang dulu pernah dikhawatirkan oleh para santri itu sendiri, bahwa orang tidak bisa memilih. Ini sanadnya jelas enggak? Ini sumbernya jelas enggak? Gitu kan menjadi problem tersendiri kan, bagi orang yang mengikuti media sosial ya, dimana hari ini orang belajar apa buka internet, belajar ini buka internet. Hari ini kan ada beberapa orang yang katakanlah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini bagaimana menyikapi hal itu? Gini, memang ketika berbicara keilmuan, makanya dikatakan dalam Al-Quran, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fiddin. Jadi kunci pertama tafaqquh, belajar, utlubul ilma walau bisin, sekalipun ke negeri Cina, kata Rasulullah. Dan kita lihat di era seperti saat ini, di era modern ini, Cina ternyata perkembangannya mengalahkan luar biasa. Amerika. Itu nggak dibayangkan. Rasulullah menggunakan narasi atau diksinya di balik kok Cina gitu. 14 abad lalu. Iya. Nah, sementara ketika bicara keilmuan, sanad keilmuannya kan harus jelas. Ya. Makanya Rabitatul Masyi atau hubungan santri dengan guru itu penting di dalam sanad keilmuan itu sendiri. Oke. Nah, tetapi apa salahnya ketika generasi muda saat ini lihat YouTube, lihat internet, lihat AI mungkin. Ya. Tetapi itu hanya rujukan pendukung, bukan rujukan utama. Iya. Jadi referensi utama adalah, katakan kalau pesantren, dunia pesantren adalah Al-Kutub As-Safraiyah, kitab kuning. Itu yang menjadi standar kita. Nah, tetapi untuk menambah pengetahuan secara luas, bahwa tidak menutup pintu dari informasi-informasi. Makanya kalau di kita itu sering mendengar al-muhafadzah alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita memelihara budaya lama yang baik, tetapi tidak menutup pintu untuk tetap mengadopsi budaya-budaya baru, tapi itu cukup baik, bahkan Sebentar. lebih baik. Ini ada budaya lama yang harus kita jaga. Biasanya kalau kita ngobrol nggak ada kopinya, ini kayaknya santri ini budaya lama ini. Ini sering dipelesetkan orang-orang. Kalau orang sholat, irka'u marrokiin, rukuklah bersama orang-orang yang rokok. Itu sholat. Tapi sampean arahnya beda. Kalau ada kopi ini kan bukan rukuk itu. Ya, Masya Allah. Nah, untuk ini, teman-teman tapi masyarakat ini sekedar pemanasan. Makanya betul podcast di KUA Fajarakan ini cerdas. Jadi teman-teman sini cerdas-cerdas. Nah, saya gini ketika Bapak Kasih Bimas tadi di kantor Kementerian Agama menyampaikan bahwa KUA alhamdulillah Pak Kasih, kata beliau, ada perkembangan baik dari segi literasi tulis menulis gitu ya. Cukup baik. Kemudian bahkan beliau tadi menyatakan di ruang beliau, ruangan tempat beliau kerja, itu mau dijadikan podcast. Studio. Nah, studio. Dari mana gitu? Belajar dari KUA Fajarakan. Wah, hebat. Alhamdulillah. Kita sudah menginspirasi Bimas ya. Makanya saya ngajak beliau untuk ke sini. Nah, tiba-tiba disodori pertanyaan terkait HSN, Hari Santri Nasional yang ke-10 di tahun 2025 berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 22 itu tahun 2015 di tanggal 22 2015. Pokok sambil ngopi mumpung masih hangat. Baik, kita lanjutkan lagi dulu. Ya. Jadi gini, sudah 10 tahun gitu ya. Hari Santri sudah 10 tahun. Nah, kemudian target kita apa? Khususnya Kementerian Agama dalam hal ini seksi PD Pontren. Yang kalau berdiri sendiri kan tidak mungkin. Kita lihat
apa yang mendasari Indonesia itu mengesahkan bahkan membuat satu regulasi yang menguatkan, yaitu Kepres tersebut di tahun 2015 itu. Ternyata itu resolusi jihad. Kalau dilihat sejarahnya bagaimana perjuangan kaum santri, tentu tidak hanya santri, bersama para generasi muda di zamannya, tokoh-tokoh lintas agama. Bahkan ingat, Kementerian Agama punya target yaitu pilot project atau piloting, yaitu moderasi beragama. Bahkan kantor urusan agama menjadi rumah moderasi. Dan di KUA Sukabura itu menjadi apa? KUA Sukabura menjadi terkait moderasi beragama, pusat moderasi beragama di Kabupaten Probolinggo. Beragama. Oh, ada kampung moderasinya, Masya Allah. Jadi Kemenag itu hebat, saya kira. Ada kampung zakat di Goyangan. Tiris. Krucil ya. Krucil apa Tiris? Krucil, kemudian Pemkab Probolinggo ada kampung KB. Ternyata Kemenag juga punya kampung moderasi beragama. Bapak Kasibi Mas kita itu mau mendirikan kampung literasi. Nah, ini tambah keren lagi. Dan disetujui oleh Bapak Dr. Samsur, yaitu bagaimana contoh ya di Hari Santri nanti ada beberapa kegiatan, salah satunya bedah buku. Buku tersebut karya salah satu pengawas kita. Pengawas di bawah Pokjawas, kalau KUA di bawah APRI, kalau penyuluh di bawah IPARI, kalau jenengan dulu FKPAI. Sebelum IPARI ada Pokjalu, namanya Pokjalu. Jadi ini betul-betul sungguh-sungguh di dalam bagaimana mengelola kelembagaan masyarakat di Kabupaten Probolinggo ini, kontribusi Kementerian Agama terhadap pemerintah daerah tentu tidak bisa lepas dengan pemerintah daerah. Contoh berbicara moderasi, tidak bisa lepas dari Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB. Di Kemenag ada Kasubag TU itu membawai Forum Kerukunan Umat Beragama itu, Sekjen masuk di sini. Maka sinergi dengan pemerintah daerah yang punya FKUB dengan lembaga-lembaga terkait yang lainnya, maka Kementerian Agama di sini posisinya. Sinergi lintas sektoral, koordinasi lintas sektoral. Target utama adalah menjadikan Probolinggo kondusif, aman, damai dan nyaman. Ini loh. Jadi kalau sudah yang nangani kaum santri, para santri itu gini nih, bisa berhubungan, mengaitkan satu sama lain. Karena dulu di santri itu kan nggak ada jurusan tertentu, nggak ada satu fun tertentu yang harus dikuasai itu, tapi semua fun kalau di pesantren itu kan semua dipelajari semua, dan ternyata kompleks sekali, Masya Allah. Nah, itu bagaimana dengan hal ini? Kalau kita bicara di era sekarang ya, ini sebenarnya kan tidak semua santri atau para alim ulama. Kalau oleh ulama itu biasanya tetap menganggap dirinya santri ya, atau menyebut dirinya santri, karena santri itu kan nggak ada putusnya. Beda kalau sama siswa ya. Nah, tidak mengerti tentang dunia digital, tidak mengerti tentang media sosial, tetapi orang-orang di sekitarnya mampu memanfaatkan. Seperti kita tahu, saya pernah dengar cerita seperti kayak Bahuddin Gus Baha itu kan bahkan nggak punya Android gitu deh.